Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Wafiq Fitria Asilah dari kelas Perbankan Syariah 5B dengan NIM 050319243. Di sini saya akan menjelaskan materi penganggaran saya yang ke-14, yaitu tentang analisis biaya dan volume laba dalam anggaran. Terima kasih untuk kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Asrah Isdriansa Purba, SPD MAK CTA, karena telah banyak mempelajarkan kami tentang apa arti penganggaran sebenarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran, analisis biaya dan volume dalam anggaran sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan biaya volume laba. Biaya volume laba mengacu pada biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Volume mengacu pada jumlah produk yang terjual. Laba mengacu pada beberapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan berdasarkan harga produk yang dijual. Volume produk yang dijual dan biaya tetap dan variabel perusahaan. Nah, apa sih volume laba itu? Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Mengapa perusahaan harus mampu menganalisis biaya volume dan laba? Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mencapai laba semaksimal mungkin. Analisis biaya volume laba atau BVL adalah alat bantu yang sangat berguna bagi manajer untuk memahami hubungan antara biaya, volume, laba, dan berbagai keputusan bisnis. Bagaimana analisis biaya volume laba dapat digunakan untuk perencanaan manajemen? Ialah penggunaan analisis BVL akan dapat membantu manajemen dalam memperhitungkan perubahan biaya, volume, dan harga jual beli, serta perubahan komposisi penjualan terhadap pencapaian laba, sehingga manajemen dapat merencanakan tingkat produksi dan penjualannya pada kapasitas yang akan dimiliki oleh perusahaan. Hubungan antara beberapa elemen, yaitu strategi berbisnis biaya. Contohnya 1. Manajemen strategi. Proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer volume terbaik demi mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua ialah strategi. Pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui misi dari perusahaan. Yang ketiga ialah keunggulan biaya. Strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam industrinya. Baiklah, selanjutnya ialah hubungan biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Contohnya ialah 1. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarannya biaya yang dikeluarkan dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ialah besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat itu dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh dari perusahaan itu. Baiklah, di sini ada tertulis asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Yang pertama ialah harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap unit produk tidak dapat berubah walaupun menjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua ialah biaya bersifat linear dalam rentang cakupannya yang relevan dan dapat dibagi secara akurat
menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan juga biaya tetap total juga harus konstan. Yang ketiga ialah dalam perusahaan multiproduk, baruan penjualan tidak boleh berubah. Dan yang keempat ialah jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Baiklah, di sini ada tertulis asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Yang pertama ialah harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap unit produk tidak dapat berubah walaupun menjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua ialah biaya bersifat linear dalam rentang cakupannya yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan juga biaya tetap total juga harus konstan. Yang ketiga ialah dalam perusahaan multiproduk, baruan penjualan tidak boleh berubah. Dan yang keempat ialah jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Selanjutnya ialah biaya diferensial. Adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya diferensial digunakan menentukan pendapatan, biaya, dan margarin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Nah, di sini ada manfaat analisis biaya diferensial. Yang pertama ialah harga pesanan khusus, yang kedua pesanan tambahan, yang ketiga keputusan untuk memproduksi sendiri atau membelinya sendiri, yang keempat ialah keputusan menutupi fasilitas, yang kelima menghentikan produk tertentu, dan yang keenam ialah keputusan memproses lebih lanjut atau tidak lanjut. Baiklah, sampai sini saja pemahaman materi saya yang ke-14 tentang analisis biaya dan volume laba dalam anggaran. Saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan saya sudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.